Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha la yadhlimuna an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Hadirin sidang Jumaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Untuk itu marilah kita syukuri iman dan Islam kita yang masih ada di dalam dada kita ini, dengan harapan semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan serta perlindungan kepada kita dari segala godaan dan dorongan terhadap iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa di antara larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling keras adalah kezaliman atau penganiayaan. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma 'alan nafsi wa ja'altahu bainakum harama fala tadzalamun. Hai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan perbuatan aniaya itu bagi diriku sendiri dan kuharamkan juga bagi kalian, maka jangan saling aniaya. Hadirin sedang Jumaah yang berbahagia, qada ghazaliman atau aniaya artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, seperti kezaliman manusia terhadap hubungannya kepada Allah, terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Kezaliman manusia terhadap hubungannya dengan Allah adalah mempersekutukan sesuatu dengan Dia, yakni kemusyrikan. Dalam Al-Quran, Nabi Luqman alaihissalam memberi anaknya nasihat. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Luqman telah memberi anaknya bimbingan seraya berkata, hai anakku, jangan mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Mempersekutukan sesuatu dengan Allah adalah suatu kezaliman. Hadirin sedang Jumaah yang berbahagia, kezaliman lain dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ialah memasukkan firman-firman Allah dan menentangnya, tidak percaya pada ketentuan-ketentuan Allah. Demikian ini diungkapkan Allah dalam firman-Nya, wa man adlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimin. Tiada suatu kezaliman lebih dari memalsukan firman-firman Allah, membuat-buat sendiri aturan-aturan atau menentang ketentuan-ketentuan Allah. Sungguh orang-orang yang zalim ini akan merugi. Itulah kezaliman yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu ada juga yang menolak hukum-hukum Allah. Apa yang dihalalkan Allah mereka haramkan, dan apa yang diharamkan olehnya mereka halalkan. Demikian ini adalah kezaliman dan aniaya yang dilakukan manusia dalam hubungannya dengan Allah. Begitu juga dia
menyembunyikan keterangan dan seruan Allah, seperti sengaja menyelewengkan penafsiran Al-Quran dari aslinya untuk kepentingan pribadi dan segolongan. Dan kezaliman terakhir dalam hubungan manusia dengan Allah ialah melanggar batas-batas yang telah digariskan Allah. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang termasuk kezaliman juga adalah mengikuti diri sendiri, artinya mengikuti alam pikiran menurut seleranya. Hal ini diungkapkan Allah dalam firman-Nya, bal ittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Karena kebodohannya lah orang-orang aniaya dirinya itu mengikuti pendapatannya, mendapatkan sendiri. Orang yang mengikuti bisikan dan anjuran iblis, menjadikan iblis sebagai pelindung dari segala bencana dan musibah, adalah zalim. Dan kita adalah zalim bila berpaling dari nasihat dan anjuran Allah dan Rasul-Nya, mengikuti buah pikiran dengan alasan bahwa anjuran Allah dan Rasul-Nya itu tidak berdasarkan ilmiah. Sidang Jumat yang berbahagia, telah kita uraikan tentang kezaliman manusia terhadap hubungannya dengan Allah dan kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Kemudian akan kita ungkapkan kezaliman manusia sendiri sesama manusia atau sesama makhluk Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam perdagangan umpamanya, kita lakukan kezaliman. Madlul ghaniyyi zulamun, adalah zalim orang yang mampu mengulur-ulur pembayaran utangnya. Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu hanya makan dan menelan api ke dalam perutnya, kemudian bakal dicampakkan di neraka kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, baiklah kita mengetahui dan menyadari akibat kezaliman-kezaliman itu. Yang pertama, kebencian Allah dan kutukannya terhadap seorang muslim atau seorang zalim. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, yang artinya ya, Allah membenci orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, Allah tidak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang zalim sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Imran ayat 83. Kemudian yang ketiga, orang-orang zalim itu di waktu menghadapi ajal mereka akan mengalami penderitaan jasmani dan rohani, akan mengalami kepayahan dalam sekaratil maut, bahkan lama sekali dalam sekaratil maut itu. Hal ini hanyalah Allah yang mengetahui. Tiada seorang pun yang menghadapi keadaan demikian dapat menceritakan, karena kita hanya diberitahu secara gambaran saja oleh Al-Quran. Selain azab yang sangat mengerikan, doa orang yang kita zalimi akan dikabulkan Allah menurut sabdanya yang artinya, hindarilah dirimu dari kemurkaan. Dan doa orang yang teraniaya, doa yang teraniaya langsung diterima dan dikabulkan Allah tanpa mengalami hambatan dan rintangan. Selain itu juga kita bersikap zalim kepada anak atau kejam terhadap orang lain, maka doa-doa kita tak akan dikabulkan Allah sama sekali. Begitulah Rasulullah bersabda yang artinya, jangan berlaku zalim, nanti doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya, amatlah penting sekali bahwa bila mana kita terjadi sesuatu kezaliman di depan mata kita, hendaklah kita cegah dan kita bela sang korban. Apabila tidak, maka laknat dan kutukan akan
menimpa dari kita dan tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kini bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan dan kezaliman kita? Kezaliman itu kita lakukan terhadap diri pribadi sendiri. Hendaklah kita sadar, bertobat, kembali kepada yang benar dan adil serta minta ampun kepada Allah dan mohon taufik dan hidayahnya. Sebab Allah tidak berwenang mengampuni dalam keadaan demikian, maka itu sebagai umat Islam baiklah kita pandai meneropong kesalahan dan pelanggaran diri kita sendiri, baik terhadap ketentuan-ketentuan Allah maupun terhadap diri sendiri ataupun terhadap sesama kita. Allah telah berjanji akan bertindak tiap orang zalim di dunia sebelum ditindak di akhirat, dan semuanya seandainya Allah menindak setiap orang zalim di dunia ini dengan segera, maka takkan ada satu pun makhluk hidup, akan tetapi ditunda sampai pada suatu waktu yang tepat. Maka itu baiklah kita segera memperbaiki amal dan tingkah laku sebelum diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah memberikan doa kepada Abu Bakar Siddiq. Mereka mengajari bahawa doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min shadq warhamni innaka anta ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya saya sudah banyak menzalimi diri saya sendiri, di mana tiada yang dapat mengalami dan menghindari akibat-akibat melainkan Engkau. Maka itu ampunilah hamba dan limpahilah dengan rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, terutama meninggalkan segala bentuk kezaliman dan penganiayaan terhadap ketentuan-ketentuan Allah, terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Marilah kita laksanakan setiap perintah Allah sebagai pengisi kehidupan kita yang sementara di dunia ini, agar kehidupan kita di akhirat kelak penuh dengan kebahagiaan dan kesadaran atau kesejahteraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qad taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.